Kenapa pria baik ini jadi target pembunuhan oleh oknum militer? Kepala militer segera menelpon bawahannya untuk melaksanakan operasi pembunuhan. Ia mengutus seorang pembunuh untuk membuntuti mobil pria baik ini dan memasang bom di mobilnya. Setelah itu, si pembunuh pergi dengan mengendarai motornya, sementara pria baik yang berada di dalam mobil sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Bom mulai menghitung mundur, namun tiba-tiba seekor lebah masuk ke dalam mobil, dan pria itu mulai melambaikan tangannya untuk mengusir lebah tersebut. Semakin lama, ia merasa kesal. Dan dalam keadaan panik, ia membelok tajam dan melaju dengan liar. Waktu semakin sedikit, hanya tersisa 14 detik. Namun pria itu masih sibuk melawan lebah. Lebah itu akhirnya mendarat di dashboard mobil. Dan pria tersebut melepas sepatunya untuk siap menghantam lebah itu. Dari kejauhan, si pembunuh mengira misinya sudah berhasil. Namun pria itu tetap tidak terluka. Hal ini membuat si pembunuh berpikir bahwa pria itu mungkin memiliki kekuatan gaib. Tanpa pilihan lain, si pembunuh memutuskan untuk mencoba lagi. Keesokan harinya, si pembunuh menembaki mobil pria, baik itu beberapa kali. Salah satu peluru mengenai tangki bensin dan bensin pun menyembur kemana-mana. Namun pria itu tetap tidak menyadarinya. Ia mengeluarkan pemantik mobil tetapi ternyata rusak lalu melemparkannya keluar. Pemantik itu jatuh ke genangan bensin dan memicu api. Ironisnya, si pembunuh malah melaju langsung ke dalam kobaran api dan hampir terbakar hidup-hidup. Ia dengan cepat melompat keluar dari mobilnya. Sementara jeep yang dikendarainya terguling ke jurang dan meledak. Si pembunuh benar-benar tidak percaya betapa sulitnya misi ini. Namun meskipun mobil pria itu bocor, ia tetap melaju. Akhirnya, bos mereka memutuskan untuk mengirim pembunuh terbaik untuk menyelesaikan misi ini. Pria baik itu tiba di sebuah pom bensin, sementara pembunuh terbaik yang dikirim telah mengikutinya. Pembunuh itu mengeluarkan belati dan memperlihatkan tanda-tanda di lengannya sebagai bukti dari para korban yang telah ia bunuh. Ia mengklaim bahwa pekerjaan ini sangat mudah baginya. Namun pria itu tidak sadar akan bahaya yang mengintainya. Seorang petugas pom bensin melihat lubang di mobil pria itu dan menambalnya dengan permen karet. Di dekat sana, pria itu sedang mencuci rambut menggunakan pistol air tanpa menyadari bahwa si pembunuh mendekat dengan kain bius. Namun tepat saat si pembunuh bergerak maju untuk menyerang, kain itu malah terbang dan masuk ke mulutnya sendiri. Pria itu kembali berhasil lolos. Beberapa jam kemudian, si pembunuh sadar kembali, tetapi tanpa sengaja memicu mekanisme tersembunyi di belatinya, yang akhirnya membuat pembunuh terbaik itu tewas seketika. Bos mereka yang marah kemudian mengirim 5 agen lagi untuk menangkap pria itu, bahkan menempatkan penjaga untuk mengawasinya. Namun tiba-tiba pria itu meledak. Dengan kekuatan luar biasa, pria itu memutuskan tali dan melompat keluar dari jendela. Ia mengikat salah satu penjaga dan seorang penjaga lain muncul. Pria itu mengangkat tangan untuk menyerah, tetapi tanpa sengaja ia malah menjatuhkan penjaga kedua juga. Ia lolos lagi, murni karena keberuntungan. Akhirnya sang bos kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia menyelinap masuk ke rumah pria itu dan menunggu. Saat pria itu pulang, bos tiba-tiba muncul dari balik pintu. Kali ini sepertinya tidak ada jalan keluar. Pria itu benar-benar bingung. Tapi tepat saat itu, yakin kamu bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya?